Pemirsa, guna meminimalisir aksi geng motor dan aksi kriminalitas remaja di Kota Medan yang cukup meresahkan masyarakat, Dewan Pimpinan Daerah Kota Medan Warga Peduli Sekitar atau disingkat WPS menggelar diskusi bersama di Warkop Rajokupi Jalan A.H. Nasution, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa kemarin. DPD WPS Kota Medan menggelar diskusi bertemakan cegah budaya geng motor yang anarkis dan kriminalitas di kalangan remaja demi mewujudkan generasi yang cerah. Kegiatan ini dihadiri 150 orang tua yang memiliki anak remaja. Kegiatan ini dihadiri oleh pemateri yang kredibel dari Direktur Komite Integrasi Anak Bangsa atau KIRAP, serta pendidik Ubasari Purba dan praktisi hukum Indra Buana Tanjung, di mana dalam paparannya menyebut kalau tawuran dan geng motor bukan lagi isu lokal, tapi sudah nasional dan harus jadi perhatian serius bagi kita semua. Karena menurutnya kita semua sebagai warga juga punya peran yang sama dalam menciptakan dan menjaga Kamtibmas di Kota Medan, mengajak generasi muda untuk menghindari tindak negatif remaja, kriminalitas di tengah masyarakat, terutama geng motor yang sangat meresahkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Dalam diskusi, warga diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan para narasumber. Ketua DPD WPS Kota Medan, Jeffrey Haryuda, dalam sambutannya mengatakan peran orang tua sangat penting dalam mengawasi gerak-gerik dan pergaulan anak. Jangan membebankan pengawas dan pendidikan kepada pihak sekolah. Generasi muda untuk menghindari tindak negatif kriminalitas di tengah-tengah masyarakat, terutama geng motor. Jadi kita tahu beberapa pekan ini kegiatan kelompok geng motor sangat meresahkan, terutama di Kota Medan. Jadi kita mengajak seluruh orang tua yang ada di Kota Medan untuk sama-sama saling menjaga ketertiban, kekamtibnasan yang ada di Kota Medan, dan sama-sama kita mengarahkan anak-anak kita masing-masing supaya ke hal-hal yang positif. Ketika kita tahu anak kita itu ada melakukan tindak yang negatif, kita hendaknya harus peka terhadap itu. Jadi ya, himbauan kami kepada anak-anak muda juga ya agar menjauh dari gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang kita anggap ini sudah terorganisir. Jadi orang tua juga jangan hanya melepaskan tanggung jawab itu kepada gurunya atau di sekolah, tapi itu di luar dari sekolah itu harus tanggung jawab kita sepenuhnya. Harapan kita ya semoga anak-anak kita terhindar dari tindak-tindak kriminal, dan kita mau kota kita ini adalah kota yang tertib, yang aman, baik itu dari segala tindak kejahatan yang ada di Kota Medan. Usai menggelar diskusi, panitia pelaksana diskusi memberikan sembako secara simbolis kepada warga peserta diskusi. Dari Medan, Adi Palaparahap, iNews melaporkan. Dunia Melayu Dunia Islam DMDI bersama dengan Jamiah Singapura berencana menggelar gerakan dakwah serantau di Indonesia yang dimulai dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 7 Agustus, kemudian berlanjut ke Kota Padang, Sumatera Barat pada 8 Agustus. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DMDI Indonesia, Dato' Haji Said Aldi Al-Idrus SEMM, yang didampingi perwakilan DMDI dari negara Malaysia dan Singapura, serta turut dihadiri Wakil Presiden Jamiah Singapura, Siraj Muhammad di Medan, Rabu petang. Menurut Dato' Haji Said Aldi Al-Idrus SEMM, yang juga Ketua Presiden Pemuda Masjid Dunia tersebut, dakwah serantau merupakan program yang bertujuan mempererat ukhuwah Islamiyah antara negara-negara serumpun, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan ini juga menjadi momentum menghidupkan kembali semangat dakwah lintas negara yang pernah dijalankan pada era 1990-an. Lebih lanjut, Dato' Haji Said Aldi Al-Idrus SEMM mengatakan dakwah serantau nantinya akan berjalan di 23 negara anggota DMDI. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan diperluas bersama jaringan pemuda Masjid Dunia yang telah tersebar di 40 negara. Utara ini, dan dilanjutkan nanti pada tanggal 8 itu kita laksanakan di Padang, Sumatera Barat. Nah, ini adalah kerjasama Jamiah Singapura bersama dengan Dunia Melayu Dunia Islam. Dunia Melayu Dunia Islam itu di Melaka, Malaysia, Indonesia. Nah, 3 negara ini dulu memulainya. Dan ini akan jalan di 23 negara Dunia Melayu Dunia Islam. Pada kesempatan itu, Dato' Haji Said Aldi Al-Idrus SEMM menambahkan untuk kegiatan di Langkat, dakwah serantau tidak hanya diisi dengan tausiah dari para ulama Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tetapi juga dirangkai dengan pemberian 100 beasiswa pendidikan sarjana dari Yayasan Pancabudi Medan, serta santunan kepada warga kurang mampu.
bersama. Sebagai bentuk komitmen kerjasama, gerakan dakwah serantau ini juga dilakukan penandatanganan atau nota kesepahaman MOU antara Jamiah Singapura dan Sekretariat DMDI. MOU tersebut mewakili Presiden DMDI Tuh Haji Muhammad Ali Rustam dan Presiden Jamiah Singapura Profesor Dr. Hasbi Abu Bakar yang diwakili oleh Haji Malik Abu Bakar dan Datuk Haji Said Aldi Al-Idrus SEMM. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ih, horor banget ya. Tenang pemirsa, ini bukan tayangan film horor, tapi ini adalah tampilan warung bakso horor Sesajen Mantan. Oh no! Berada di Jalan Marindal, Pasar 4, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warung bakso horor Sesajen Mantan milik Rahil Nabila ini setiap hari ramai dengan pengunjung, terutama pada akhir pekan. Beda dengan bakso pada umumnya, selain menggunakan rempah-rempah pilihan, bakso horor Sesajen Mantan ini ukurannya sangat besar. Gak selesai sampai di situ, penyajian baksonya juga dalam tempat menyerupai tampah yang dikelilingi mie, iga sapi, irisan daging sapi, bakso kecil, kerupuk, dan sayur toge. Soal rasa jangan ditanya, rempah-rempah pilihan yang dicampur ke dalam bakso yang juga diisi cabai sangat pedas ini membuat pengunjung yang datang ketagihan. Kok kayak ada yang unik ini bang, kayak beda dari yang lain kan. Makanya harganya pun murah bang, cuma 50.000 dapat porsi segini banyak gitu bang. Rasanya gimana bang? Wah, kalau rasanya mantap bang, pedasnya buat keringat lah bang. Nama bakso horor Sesajen Mantan yang satu porsinya dihargai Rp60.000 ini terinspirasi dari adat Jawa. Sehingga bentuk penyajian bakso seperti sesajen yang diletakkan dalam tampah dan horor karena rasa bakso yang cukup pedas. Terinspirasi dari adat Jawa sih Pak. Adat Jawa kan sering itu dibuat sesajen-sesajen seperti itu kan. Jadi saya buat temanya seperti itu, banyak lengkapannya di dalamnya. Selain sesajen disajikan menggunakan tampah, dibuat seperti sesajen lah Pak. Tema kami memang bakso horor. Gimana pemirsa? Tertarik cobain sesajen bakso yang lezat ini? Dari Deli Serdang, Said Ilham, iNews melaporkan. Makan pempek siang-siang gini enak kali ya. Nah, apalagi di Palembang ada kreasi pempek model gandum, bukan dengan kuah cuko, tapi dengan kuah Arab. Bubuk kuah model gandum ini berwarna kehitaman dari rebusan daging dan campuran aneka rempah seperti pala, cengkeh, masoyi, dan kayu manis. Pempeknya juga beda karena dibuat dari gandum. Soal rasa gimana ya kira-kira testimoninya? Ciri khasnya itu rempah-rempahnya itu dapet dari cengkeh, ada pala, lada, dapet memang cita rasa agak ke Arab-Araban. Pembuat pempek model gandum kuah Arab menyebut ide ini muncul karena dirinya suka rempah-rempah. Dan ternyata sajian kuah rempah yang beda jadi daya tarik pembeli hingga bisa menjual 50 porsi setiap hari. Soal harga, pempek model gandum kuah Arab dijual Rp15.000 per porsinya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Nasi kapsah merupakan kuliner khas Timur Tengah yang punya khas warna merah kecoklatan dari tomat. Umumnya nasi kapsah dipadukan lauk daging kambing atau ayam. Seperti sajian nasi Timur Tengah, nasi kapsah menggunakan nasi basmati yang panjang dan kurus. Untuk rasa, nasi ini memiliki ciri yang cenderung gurih, aroma cengkeh kuat, serta rasa kismis yang memberikan kelezatan berlapis. Rasanya tuh nasinya tuh yang pasti enak banget ya. Terus dagingnya super lembut dan juicy banget. Terus rasanya tuh kayak aku tuh kayak kembali lagi di
pas aku umroh gitu loh. Jadi Untuk membuat nasi kapsah diperlukan bahan-bahan seperti beras basmati, daging kambing rebus, bawang putih, bawang bombay, tomat, dan bumbu-bumbu rempah. Cara mengolahnya, tumis bawang putih dan bombay sampai wangi. Tambahkan bumbu sambil diaduk dan tambahkan irisan tomat air dan saus tomat. Setelah mendidih, masukkan daging kambing sampai bumbu meresap, lalu masukkan beras basmati dan aduk hingga airnya mengering dan jangan lupa masukkan kismis. Nasi dikukus sampai lembut dan tambahkan pemanis seperti daun sawi, irisan tomat, acar timun, dan sambal. Buat orang-orang yang pulang dari umroh atau haji biasanya kangen kan makanan-makanan khas Timur Tengah. Nah, itu biasanya memang mereka ordernya cari gitu buat mengobati kangen, katanya buat mengobati kangen saat ibadah. Di Palembang, nasi kapsah disajikan saat momen spesial, hingga jadi obat kangen yang merindukan suasana saat berada di Tanah Suci. Nasi kapsah bisa Anda nikmati mulai harga Rp35.000 per porsi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam makanan non halal inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turkulu isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari di iNews Prime. eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan Kritikan Soekarno. di Jawa Barat, lengkapinya jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam yang menerobos gerbang karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama veda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Background TNI menyampaikan fundamental Persoalan politik pemerintahan. ini konyol. Ada keanehan dalam Ini silakan aja. Saya kira nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya kecil. Cak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight.
strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Ayam. Makanan non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turun Isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan. iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Inilah iNews Live. Only on iNews. Ini dia warung angkringan Titik BW yang berada di Asahan, Sumatera Utara, selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner. Di warung sederhana ini, pecinta kuliner selalu berburu nasi bakar kemangi kecombrang yang memiliki cita rasa khas dan dapat membuat lidah Anda bergoyang. Dengan sensasi aroma nasi yang dibakar menggunakan daun pisang, menambah nikmatnya saat disantap. Nasi bakar kemangi kecombrang ini memiliki varian topping seperti sambal ikan, ayam suwir, cumi, dan jamur tiram, tentu memiliki tingkat kepedasan yang luar biasa. Dia itu ada rasa uniknya itu dari kecombrangnya yang bikin buat dia itu seger, dan pedesnya ini kayak pedesnya itu nggak langsung kita makan tuh nggak langsung pedes, nanti dimakan pertengahan itu baru terasa pedesnya itu enak dan pedesnya itu masih bisa dinikmati. Menu favorit di angkringan Titik BW ini ada nasi bakar daun kemangi yang pakai daun kemangi, jadi itu rasanya agak unik gimana gitu. Ada berapa isian sih Mbak untuk Ada 4 varian rasa sih kalau dibilang. Ada ayam suwir kemangi, ayam jamur, ada teri kecombrang, sama cumi kecombrang. Ini langsung dibakar, dipesan langsung dibakar. Kalau ada yang pesen, begitu pesen langsung dibakar, jadi dia makannya hangat-hangat. Wow, nikmat banget. Biasanya nasi bakar dibuat saat ada pesanan pengunjung, sehingga dinikmati selagi hangat. Untuk satu porsinya, nasi bakar dijual dengan harga Rp10.000 saja. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, lapak makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan,
serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Nikmat bang. Sama apa jengkol ini kalau di Kotoano namanya nih gulai jengkol wuk namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini, dijamin ajaib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Ya, makannya sedikit crunchy-crunchy, maknyus. Ini sudah lama nih kakak makan sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng dia. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Sahabat Redikers, masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplor keindahan alam Indonesia bagian barat, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis. Menuju ke lokasi tujuan, gue bermotor crossan nih Redikers. Meski menurut Akam sih, untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Redikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi, gue tetap semangat nih Redikers. Ya memang seharusnya gitu Le. Gue juga penasaran tempat apa sih yang akan kita tuju. Ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini, gue bisa motor crossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung, akhirnya nyampe juga. Yeay! Belum apa? Nah, ini apa? Trek apa? Trail kita cuma di sini, berhenti. Oh, kita ngelanjutin jalan nih? Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer?
Sekiloan lagi jalan lagi. Kurang lebih ya. Sekiloan jalan, Le. Biar kurus ya. Ya udah, ayo. Gue penasaran banget sama air terjunnya. Yuk. Yuk. Akhirnya Tradikers, gue sampai di tujuan di air terjun Timbulun. Parah, keren banget. Rasa lelah menempuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun Timbulun, Tradikers. Mantap jiwa. Wah, Tradikers, ini namanya apa udah? Timbulun Painan. Ada berapa? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ini tingkat keberapa? Ini tingkat kedua dan ketiga, berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? 4 lagi. Ya udah kita renang. Oke. Ya kan? Udah panas-panas kan? Iya. Gini udah tangguh kalian aja nih semuanya. Udah, tetap di Travel Adik. Bentol batas. Meski rasa dingin sudah merasuk, tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi, karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan nengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan, di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.